keseimbangan itu. Jadi ketika anggap pupuk anorganik atau pupuk kimia tanda petik itu, kita kan nggak perlu bahas. Tapi ketika bupati berteriak soal itu, yang saya pahami dalam pengelolaan birokrasi, kan udah mesti ada pilot projectnya. Ya nggak Pak Asisten. Sehingga ketika masyarakat bertanya, waduh nami Pak Bupati katanya, arohamutullah bu, kan? Kan itu. Padahal di Lampung kan masih banyak tanah kosong. Berapa susah kita membuat pilot projectnya itu. Ya, soal anggaran dana, saya pikir nggak terlalu sulit tuh Bu ini. Untuk yang begitu kan masih bisa kita minta CSR. Malah CSR bank-bank besar juga kan belum pernah kita minta sampai sekarang Pak. Baru Bank Sumut kan, BRI, Mandiri kan belum masih banyak. Artinya bukan di persoalannya soal dana. Jadi ya hanya nggak tahulah pergumulannya Pak Asisten dengan Kadis Pertanian. Hanya setelah batal jagung itu aku kecewa juga kan. Kecewa dalam arti apa? Ya udah pasti nanti data itu akan anjlok kan? Betul nggak itu Pak Asisten? Pasti kan akan anjlok. Persoalan anjloknya tajam atau agak sedikit melandai itu soal kedua. Tapi kan pasti menurun. Bagi seorang bupati itu kan sangat, ya artinya sensitif politiknya kan gitu. Walaupun orang mungkin kan tidak memahami semua latar belakang ada di belakang itu. Nah makanya gue bilang jangan-jangan kau udah pakai kau ini karena junior gue kan itu. Jangan-jangan kau udah mempunyai agenda lain untuk pilkada 2024 sampai bahasa begitu. Kenapa? Karena kita kan harus bertaruh dalam arti itu data itu. Nah data itu nanti begini, seperti yang dikatakan asisten 2 menyatakan bahwa barang nggak ada. Saya punya data resmi bahwa di Binjai itu ada stok sekitar 200 stok. Pionir dan asli punya sertifikat. Pada bulan 10 kemarin awal. Jadi artinya bagi saya itu soal kegigihan. Ada datanya di saya. Artinya bukan mengada-ada, cross check itu, di cross check beberapa orang ke sana. Cross check saya sampai ke Medan itu untuk memastikan itu ada. Hanya kan ya ketika orang terjebak dengan sebuah aturan non, ya susah kita membuat perubahan bersinar itu. Ya, iya dong. Ya susah dong ya Pak Asisten ya. Cemana kita mau bikin terlalu kita terjebak aturan ini. Saya tertarik itu dengan bupati yang di mana itu ya, yang ada videonya itu. Biarkan negara mau menangkap saya, tapi saya berbuat untuk rakyat saya. Jika saya salah, bukan. Nah kenapa? Karena ujung-ujungnya ini kan soal kepemimpinan itu Pak Sinaga. Artinya ini kan dari awal saya udah katakan, termasuk sama Pak Murpi waktu beliau jadi sekda. Pak Poltak ini tipikal pemimpin pastoral. Jangan kalian pancing-pancing dia untuk masuk ke hal-hal teknis yang dia mungkin jadi pusing untuk memikirkan itu. Sehingga ketika dipancing itu dia akan masuk dengan aturannya. Cukup Bapak Peri kan, akhirnya kan banyak terhambat. Jadi tipikal dia begitu, pastoral. Jadi dia memang membutuhkan seorang sekda yang mampu menerobos beberapa rintangan itu. Saya nggak yakin ada niat-niat yang nggak baik dari Pak Bupati. Nggak yakin. Karena kita lihat semua, Pak Asisten kan pasti monitor juga tender-tender kan. Nggak yakin aku ada dicampuri Pak Bupati nggak? Nggak ada kan? Pak Asisten pun nggak berani campuri jadinya kan. Akhirnya yang campuri. Ya kita sama kita lah yang tahu. Artinya kan kelihatan sekali dia memang pastoral kan. Mulu menurut Pak Polin dia pendeta. Dia berkhutbah berjabita kemana-mana. Yang kita harapkan karena dia kepala pemerintahan bukan pemimpin gereja. Ya memang ada kepala birokratnya yang sangat kuat mengorganisasi itu sesuai perda Tubangkul bersinar itu. Nah sampai sekarang di situ aku apa. Jadi ketika hantaman banyak orang mengarah ke Pak Bupati itu sah-sah saja. Ya kan nggak mungkin dihantam kepala Bapeda dari Prakama, proyek pun nggak ada di kantornya. Dalam Prakama dihantam ya Bapak ya.
Pak asisten ya hanya supervisi atau koordinator kan, itu pun banyak juga yang melawan sama beliau ini Pak. Banyak yang menantang banyak katanya kan. Artinya kenapa kepemimpinan pastoral ini tidak bisa menggerakkan birokrasi dalam rangka mencapai Toba Unggul Bersinar itu? Di situ pertanyaannya. Kalau saya dari awal, walaupun pilkada, saya yakini hipotesis ini bagus. Karena kalau terlalu tahu teknis-teknis bupatinya, jadi tahu dia minta FIBA, komisi berapa kan, akhirnya terjebak begitu. Iya kan Pak, udah tahu dia kan anak saya dibarangi katanya kan, sedia katanya kan, jadi susah. Artinya itu kan kita tidak mau lakukan perubahan. Artinya kepemimpinan pastoral. Jadi kepemimpinan pastoral itu ya nggak tahu lah, bapak-bapak kan udah sering mengikuti dia kemana-mana. Ya kan hobi dia buat marnona, hobi marjamita, hobi apa segala macam. Itulah dia. Jadi kalau kita tarik dia ke hal yang sangat teknis, waktu di Jakarta kan saya tanya itu, Pak itu pupuk, bukan pupuk kimia itu, anorganik gitu judulnya. Itu teh itu ingot kimia ya teh. Gimana? Artinya kan soal-soal begitu kan nggak bisa kita interupsi dia ini. Artinya yang dia pahami begitu. Nah hanya kan harapan saya kepada aparat di bawah, ya udah tahu bos kita begitu, ya janganlah, artinya lebih beranilah mengambil keputusan biar tesis kita soal kepemimpinan pastoral ini bisa bisa efektif. Nah kebetulan memang dia didampingi juga oleh Pak Tony wakil yang juga dia pemimpin populis. Dua-dua memang organisasi teknis birokrasi ini nggak ngerti dua-dua. Jadi kan pertanyaan saya, kalau gagal Pak Poltak ini memimpin Toba untuk satu periode ini, yang saya salahkan birokrasi. Iya, ya kan kita terbuka dong. Ya ini Pak asisten, ada nggak proyek dicampuri Pak Poltak? Udah datang menghadap-hadap pun kan pakai Pak asisten jadi apa? Ada yang ditanya Pak Eston, salah Pak, kalau ditanyakan ke Pak Eston itu gue bilang kan. Ya, ada masuk kutusi kan gitu. Nah kepala Bapeda, artinya apa? Artinya ya saya pikir juga kan kita udah punya pengalaman sendiri dengan beliau ini. Tolong dibantu dia. Dalam arti kalau diminta persoalan-persoalan terlalu teknis ke dia, saya yakin akan lambat Pak. Terobos saja. Yang penting tidak ada niat-niat jahat. Karena saya udah lakukan itu waktu pilkada. Ayah dong, nanong do live streaming katanya. Iyalah, ya live streaming lah biar bapak juga bagi-bagi sambil berkhotbah bisa didengar banyak orang. Iya ya, bagus juga katanya. Tapi kalau proposalnya itu dibikin, ini pengalaman ya, pasti itu akan lama ditimbang-timbang dia itu. Lakukan aja, yang penting kan nggak ada niat kita yang mau aneh-aneh. Ya kenapa? Karena saya lihat jam-jam 5 pagi itu kan udah banyak orang bangun mempersiapkan diri waktu itu. Mereka kan perlu siraman rohani. Ya tembak aja dengan live streaming apanya itu. Ya biayanya berapa ya sampaikan secara terbuka begitu. Tapi udah jadi baru dilapor ke dia. Nah mungkin kalau di pemerintahan kan ada aturan, ada dari ke ininya. Ya makanya kan aku pernah ngomong juga sama Pak Ferry. Munang buka sudah peraturan itu Pak Bupati tinai bahwa itu ulunian dong gak bisa jadi warangi gue bilang kan. Loh, ya kenapa yang penting kan saya pikir hidup ini kan soal niat dulu kan. Niat kita ini, yang kedua saya nggak yakin penyidikan korupsi itu kalau nggak ada penyimpangan keuangan itu kan naik, nggak yakin aku. Pasti dia kan masalah administrasi. Kalau naik itu berarti ABH yang perlu kita kejar. Kecuali ada penyalahgunaan keuangan, ya di situ kan menjadi urat utama mereka untuk menyidik. Ya kenapa takut? Nah saya pikirkan kepemimpinan Pak ini kan soal kepemimpinan ya. Nah jika birokrasi yang dipimpin oleh Bapak Sekda tidak mampu menangkap profilnya dari Pak Bupati kita ini, ya bisa menjadi sia-sia perjuangan beliau itu di sini. Sia-sia kan capek kali dia. Kan udah saksikan semua dari pagi sampai tengah malam.
sia-sia gitu loh. Jadi ya dibantulah dia semaksimal mungkin. Apalagi Pak Asisten 2 kan soal jagung itu udah saya lihat lah. Pak Asisten 2 juga kan tahu bahwa data dinas pertanian itu nggak jelas kemarin kan. Kan paham Bapak kan? Tahun kemarin. Ya kenapa Pak ini by trace-nya kan nggak ada. Tapi artinya oke lah. Artinya yang kita pakai data ini hanya waktu itu kan data makroekonominya saya minta lewat Kadis Kominfo. Saya bilang coba cek ke sana gitu kan. Yang gitu-gitu maksud saya kenapa ketika ada hantaman, ya benar itu BPS katanya, sampaikan itu. Pak Firman ini kan orang pintar ini. Kalau dikasih data ke dia diam ini. Tapi kalau nggak dikasih data, makin ganas dia. Duk nasa lapaknya hanai ibuan kan. Nah, saya lihat kepemimpinan Pak Poltak itu begitu. Tesis baru sebenarnya itu Pak. Tesis baru dia kepemimpinan yang pastoral. Memang dia teriak, bicara, teriak, bicara. Berubahlah, kan gitu kan. Udah, tanam 2 kali, panen 2 kali gitu kan gitu. Nah, operasionalnya ini maksudku Pak. Operasional instrumen ya. Maksudku kita kan punya itu Lebu itu. Dan kulihat aku baru seminggu yang lalu dari sana Lebu, kulihat masih ada areal kosong minimal untuk bikin bagaimana sih mengolah organik, pupuk organik itu, mengolah pestisida, herbisida organik itu di situ kan minimal sudah ada. Nah kalau nggak ada ini dana pasti nggak ada kan karena anggaran. Ya kan tinggal kita apa itu, aku udah ngomong juga waktu di Jakarta itu sama si Ferry, sama siapa, si Jeffrey kan, sudahlah masih ada BRI, masih ada ini, kenapa sih usulkan kalian lah langsung mainkan gitu kan. Yang penting kan ya kalau hanya kita kasih kursus-kursus ini kan hilang sendiri ya ini, apalagi katanya uang duduk agak tipis waktu itu kan, gila lah katanya kan.